Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Muhtadan Ramadan. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Oke, teman-teman, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang strength training atau latihan kekuatan. Sebelumnya, strength itu kekuatan, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik seseorang yang sangat penting dalam berolahraga dan juga dapat mempengaruhi komponen-komponen, yaitu seperti meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Oke, sekarang kita masuk dalam masuk dalam prinsip latihan kekuatan. Nah, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip overload atau beban bertambah. Yang kedua yaitu prinsip peningkatan atau progresif. Dan yang ketiga yaitu prinsip pengaturan latihan. Dan yang keempat yaitu prinsip kekhususan. Nah, habis ini kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama yaitu prinsip beban bertambah atau overload. Nah, kekuatan otot akan lebih efektif bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk mengadaptasikan fungsional tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan yang menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuannya hanya akan menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkannya. Dengan prinsip beban berlebih ini, maka kelompok-kelompok otot akan berkembang kekuatan secara efektif. Peningkatan beban yang dilakukan haruslah lebih berat dari latihan sebelumnya pada batas ambang rasang kepekaannya. Dan yang kedua yaitu prinsip progresif atau prinsip peningkatan secara bertahap. Nah, di sini bila atlet telah kuat, beban yang berat akan terasa ringan. Beban terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap selama pelaksanaan program latihan beban. Yang menjadi dasar kapan beban itu ditambah adalah dengan menghitung jumlah repetisi atau angka yang dapat dilakukan sebelum datangnya kelelahan. Sebagai contoh, atlet pada permulaan mengangkat beban 80 pon sebanyak 8 kali. Setelah atlet dapat mengangkat beban tersebut sebanyak 8 kali tanpa mengalami kelelahan, yang berarti itulah saat yang tepat untuk menaikkan beban sampai atlet mampu mengangkat 8 kali beban tersebut. Otot akan bekerja pada daerah sedikit di atas kemampuannya, disebut dengan prinsip-prinsip peningkatan secara bertahap. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu prinsip pengaturan latihan. Nah, program latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok otot besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot-otot yang kecil. Sebab kelompok otot kecil lebih cepat lelah dibanding otot-otot besar. Contoh, melatih kelompok otot tungkai dan pinggul terlebih dahulu sebelum melatih otot lengan. Membuat program latihan harus diatur agar otot yang sama tidak dilatih secara berturut-turut dengan dua jenis latihan yang berbeda. Hal ini dimaksud agar otot ada saat istirahat setelah melakukan aktivitas. Fogg menyatakan bahwa petunjuk dari latihan beban adalah otot dapat diberi beban lebih sedikit di atas kemampuannya dan beban harus ditingkatkan secara bertahap selama program berlangsung. Kelompok otot besar harus dilatih terlebih dahulu sebelum otot kecil atau sebaliknya. Dua jenis otot yang melibatkan kerja otot yang sama dengan dilakukan berurutan. Bentuk latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga yang diharapkan dan harus melibatkan otot-otot yang diperlukan. Yang keempat yaitu prinsip kekhususan. Membuat program latihan beban harus didesain secara khusus, yaitu dengan mengikuti pada pola keterampilan. Gerak spesifik agar membangun daya ledak otot akan diikuti dengan pola gerak yang sudah mengarah pada keterampilan yang spesifik tersebut.
Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga. Nah, program latihan itu contohnya program latihan beban untuk cabang olahraga bola voli harus dibuat dengan baik agar bentuk latihan yang dipergunakan kelihatan khusus, maka dianalisa terlebih dahulu otot-otot mana yang terlibat dalam perlakuan atau pada cabang olahraga tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua latihan beban, yaitu latihan sirkuit dan latihan set. Nah, ciri pada latihan beban sistem sirkuit yaitu jumlah beban relatif lebih ringan, di mana waktu ditentukan 30 detik sehingga iramanya itu angkatannya dipercepat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa prinsip penekanan rangka peningkatan speed, strength atau power, upaya untuk mengangkat beban dengan tempo waktu tertentu akan merangsang kerja otot terhadap kondisi latihan yang diberikan. Nah, banyak penelitian yaitu beberapa semisal contoh beban awal itu 60% dan dari satu repetisi maksimal 1 RM dengan 3 set. Nah, ada pun beberapa contoh-contoh latihan yang dapat dilakukan di rumah ketika kita menggunakan alat beban sesuai dengan berat badan kita sendiri, yaitu ada push up, hal squat, bumpers, pull up, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sistem set. Nah, sistem set adalah latihan beban dengan melakukan beberapa repetisi dari suatu bentuk latihan. Nah, selanjutnya diselingi dengan istirahat setiap setnya. Kemudian dilakukan kembali jumlah repetisi yang ditentukan semula. Harsono menganjurkan latihan ini dilakukan sebanyak beberapa kali set yang dibutuhkan dengan repetisi yang ditentukan pula. Selanjutnya ada Pak Satjoto menyatakan oleh karena latihan beban dengan sistem set ini perlu memberikan Selanjutnya saya menyarankan oleh karena latihan beban dengan sistem set ini perlu istirahat, jadi set pertama dengan set yang kedua itu harus ada diselingi dengan istirahat 1-2 menitnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.